أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 220. Hinan halaman 240. Kata Imam Ghazali rahimahullah wa'lam. Sebahagian kitab 220. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala wa'lam anna hadhil khisala thalatha min ummahati khaba'ithil qalbi walaha maghrasun wa maghrasu wahidun wa huwa hubbud dunya walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya ra'su kulli khati'atin wa ma'a hadza fad dunya mazra'atul lil akhirah faman akhadha minad dunya biqadari dharurati yasta'inu bihi 'alal akhirah fad dunya mazra'atuhu wa man arada dunya liyatana'ama biha fad dunya mahlakatuhu. Artinya, dan ketahui olehmu bahwa segala perkara yang tiga ini yang tiga yakni riya dan ujub dan hasad, yaitu daripada segala sifat yang kejahatan di dalam hati. Lain macam teman kan lain macam mentang. Sifat kejahatan itu banyak. Jadi lain macamnya riya ke pegah, ujub. Teman tamah sabatuk na dengki. Nyo adalah segala sifat-sifat yang jahat yang hidup lah mati dan adalah baginya satu tempat tumbuh daripadanya. Rupanya kenapa timoh ria, timoh ujub dan hasud na tempat untuk timoh jih lah mati katanya. Ada satu tempat tumbuh daripadanya, yaitu teman tempat timoh jih sangat kasih akan dunia. Rupanya cinta ke dunia. Atau akibat daripada cinta ke dunia kan timoh kikir telefon kan? Timoh kikir olehnya katimoh untuk penyakit ilm, timoh ria, timoh ujub, timoh hasad, timoh dengki. Karena kagasih ke dunia, wate talit dunia hana merumpa, ego merumpa, katimoh dengki itu. Kekamanannya kan laganya mubah hoy. Olehnya lam ibadah katanya timoh ujub akibat daripada gasih ke dunia, ingin hebat, ingin mulia, ingin merasakan hebat, hayu, tinggi. Dan dari karena inilah sabda Nabi SAW, dari karenanya asal daripada segala kejahatan rupanya cinta ke dunia, kasih akan dunia. Dan pegah Nabi dalam suatu hadis, bermula sangat kasih akan dunia itu, yaitu kepala segala kesalahan dan segala kejahatan, modal, ujung tombak, pangkal, sehingga timbulnya kejahatan-kejahatan yang lain akibat hubbud dunia gitu. Gasih kepada dunia. Hai gasih kibahana gasih, ubi ukuran dah gasih. Ukuran perbekalan untuk makan, minum, tempat tinggal, kenderaan, kebutuhan pokok. Yang dapat tanikmati untuk melangsungkan kehidupan dan menjadi pembantu untuk taat. Ya, ada masalah. Beberapa tempat yang boleh kita cintai harta kena kebegah. Di antaranya sebagai modal untuk pebut kebaikan, untuk menafkahi keluarga, untuk membiayai kehidupan katanya ukuran yang mesti terpenuhi kebutuhan tu, untuk berinfak. Nya hana pupu. Tapi apabila kau berlebih-lebihan, maka akan timbul rasa kikir, maka akan timbul penyakit-penyakit yang lain. Ya, kan si wata gebegah baik gasih kepada dunia tu pun betapa membazir, tiap apa harta hanasid menan. Kan menan makna haji. Hino kan hukuman hati kepada urusan dunia sehingga timbul kejahatan dan menjadi releh urusan akhirat. Nyo kehino yang dibenci oleh Allah Taala.
dan yang dilarang oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Yaitu rupanya gasih kepada dunia nyu adalah pangkai ataupun kepala segala kesalahan. Hinan berawal aja. Lagi urung timuh rasa gasih ke dunia kan menimbulkan ibadat. Nyu kan kenapa jadi malas? Karena gasih kepada dunia. Cuman pakan nya karena lupa kepada mati, yang kan termasuk wate gasih kepada dunia nya lupa kepada mati, lupa kepada kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan, galak kepada kebaikan-kebaikan, menjadi batat ati, wate kepada ati, nyen kan mudah untuk timuh dengki, untuk timuh ria, untuk timuh ujub, untuk timuh segala penyakit-penyakit yang lain, dan segala dosa dan segala maksiat. Artinya segala kepala segala kesalahan dan kepala segala kejahatan dan kepala segala dosa dan kepala segala maksiat. Yang ke cinta hubud dunia itu adalah kepala segala modal, pangkal utama daripada segala bentuk kejahatan-kejahatan. Jadi kasih kepada dunia akan mesti ada banyak harta. Tapi baik terbayang turunnya sang-sang urung yang lele hartanya yang kasih ke dunia. Kan kok jai urung yang hana harta tapi cinta ke dunia mandum bagoknya cameng. Kau yang sapu tanah tapi cinta ke yang laginya, cinta ke yang padahal saputan kasih sih. Baik terbayang tanya urung yang nana harta mentang yang kasih ke dunia. Kalau tentai je boleh jadi yang na hartanya hana kasih sih ke dunia, hanam kumat ati kepada harta kan boleh jadi. Dumpu pada hina sajan ke hanam kumat ati ke itanya yang hana sajan. Mukuma ati di mandum, mukuma hati di Honda baru, mukuma hati di baju baru, pokoknya mandum mukuma hati itu. Sehingga susah pada fikir orang malam ke perkara yang kumat hati itu sebut. Kan jadi makanya membayangkan katanya seolah-olah cinta hubbud dunia ini adalah keurung-urung yang tengah lead dunia menteng. Boleh jadi igoknya ditekalan hana gelit dunia, tapi hati igoknya ibalut di perasaan bunuh sehingga terdinding ibadah kepada Allah, terdinding dekat kepada Allah. Dan serta ini maka dunia itu tempat banding akhirah, banding dengan perbekalan kena pegah. Dan serta ini serta laginya kena pegah. Sebenarnya dunia itu, maka dunia itu adalah sebagai tempat bendung banding akhirah, artinya tempat mengambil bekal dalam akhirah. Jadi kehidupan dunia itu mazra'ah, tempat bercocok tanam untuk akhirah, bukan suatu tempat yang dengan tempat tersebut menjadi lalai katanya daripada perbekalan akhirah. Jadi kehidupan dunia yang nijuk oleh Allah Ta'ala katanya nyu adalah sebagai tempat mengambil bekal, mencari bekal untuk akhirah. Maka barang siapa mengambil daripada dunia sekadar darurah memang kepentingan koknya enan, yakni tempat hajat supaya menolongi dia dengan dia atas jalan akhirah. Memang kehidupan dunia ini dipergunakan dia, diambil olehnya ukuran dapat membantu dia untuk akhirah. Maka dunia itu mazra'ah gitu. Nya doanya dunia nyan ke, maka dunia itu adalah tempat bercocok tanam baginya. Hanya apabila dicok yang lagi nyan kan lagi urung kaya tak kala tanya haji kaya. Jadi urung kaya hanam kumat hati kepada kaya dan membantu goknya jalan ibadah, jalan taat, jalan kebaikan dengan kaya itu bagus. Jadi orang kaya yang dermawan. Jadi ukuran perle getanya membantu untuk akhirat, yang keenan ukuran yang tacok dunia, maka dunia itu mazra'ah, yakni tempat mengambil bekal yang manfaat di dalam akhirat. Dan barang siapa hendak akan dunia karena bersedap-sedap, kan untuk membantu ibadah, kan untuk membantu taat kepada Allah, sekedar untuk menikmat-nikmat menteng hana lebih, untuk bersenang-senang, dan karena bersuka-suka, dan karena bersenang-senang yang kasaban, bersedap-sedap, bersuka-suka, bersenang-senang, maka menyemenan dunia itu tempat membinasakan dia. Nya dunianya dikerela tu. Walaupun wate tamu senang-senang pun nilai harela, tapi duda-duda membawa kelalaian yang berujung kepada maksiat. Karena tacok dunia sekedar bersenang-senang menteng. Lagi yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin, urusan dunia itu ada 3 perkara. Nalhe macam ini. Ada kala menjadi haram,
adakala menjadi sekadar makruh kurung ged walaupun hana dosa, dan adakala menjadi sarana ibadah. Tablo bajet, tablo kenderaan, tapeged rumah, tujuan untuk pu. Niat dia yang perbaiki niat. Jika urusan dunia menduk, untuk mencukupkan kebutuhan gedanyo, karena memang ada yang butuh untuk membantu tanyo jalan ibadah, rumah, tempat berteduh, tempat anak dan perumah tinggahinan beristirahat, berbuat ibadat, gedanyo menansit, kenderaan menansit supaya ngak mudah untuk tajak bak tempat ibadah, pakaian begitu juga. Nyan mandum-mandum adalah ibadah, nilai ibadah. Yang kedua, tapeged yang laganyan hebat-hebat untuk mentanding-tanding ngenggop ngai ikon hayu katanya. Menyogop ipake baju menan itu tablo ya tegoknya. Igo ipake kenderaannya itu tablo yang lain, tujuan mentanding-tanding, bermegah-megah, ini hukumnya haram. Yang ketiga, sekedar peturut nafsu, peturut hud, wataisah dalam pikiran katanya laganyo, tak peturut laganyan. Kan tujuan katanya untuk mangat bakta ibadat, untuk tercukupi kebutuhan tanya kan etnan beturut nafsu mantang-mantang nyan halal tetapi kurang baik. Hanya kan kadang-kadang kaiwa kepada makruh yang apabila tapu biasa lagi nyan sabe-sabe dapat menjatuhkan kepada lalai katanya dalam ibadah yang ujungnya dalam haram. Jamba. Jadi menyetujuan katanya bunuh lagi nyan tacok memang kebutuhan pokok untuk sarana membantu tanyo jalan ibadah, nyan semuanya ada nilai kebaikan. Tablo kenderaan dan nilai kebaikan, blo pakaian na kebaikan, pegak rumah kebaikan, ulama ke pegak rumah raya-raya kita mebut ke rumah. Kibahana kebaikan teman. Tempat ibadah agaknya tempat zikir ke, tempat semayang sunat gehinan, tempat pokoknya tempat dekat dia dengan Allah Taala luar biasa. Fahla nujuklah Allah Taala, padahal itu urusan dunia tetakalan. Nya kan mestinya entah lom urung geik untuk satu-satu jabatan, tujuannya apa? Untuk perbaikan. Perbaikan tentu saja dalam urusan agama, dalam urusan ilmu, dalam urusan akhirat. Nyan watabitnya geik dan lepah kau nyan nyan berarti kau nyan menjadi sarana untuk kebaikan ke. Jadi jabatan itu adalah dipergunakan untuk jalan tambang surga kau nyan. Lagi ada pegak rumah, tablo kenderaan bonoknya jalan untuk tambang surga, membantu kau nyan untuk taat. Jadi tergantung niat. Pu yang niat begitulah yang akan kita capai. Jadi punya memang untuk sekedar bersedap-sedap nyo dapat membinasakan katanya. Nyamban pegah. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Mukhtasar ringkasan Ihya Ulumuddin, bukan Ihya Ulumuddin kan? Ihya Ulumuddin syarah panjangiji. Cuman matan jih nyo ringkasan jih. I'lam anna dunya ada aduwatul lillahi wa aduwatul li awliyaihi wa aduwatul li a'daillahi fa adawatuha lillahi ta'ala annaha qata'ati tariqa ala awliyaihi walidzalika lam yanzurillahi ilaiha munzu khalaqaha wa amma adawatuha li awliyaihi ta'ala fali'annaha tazayyanat lahum bizinatiha wa ammathum bizahratiha wa nadharatiha hatta tajarra'u mirara tasabri fi maqati'iha wa amma adawatuha li a'da'illahi fali istidrajiha lahum bimakriha wa makidatiha wa qatibadhiha lahum bisyabkiha hatta wathiqu biha wa awwalu alaiha fa khadhalathum ahwaju makanu ilaiha. Panjang nyumatan dalam kitab Mukhtasar Ihya kebahkan. Artinya ketahui olehmu bahwasanya dunia itu seteru bagi Allah Taala. Dunianya musuh Allah. Perkara yang hendak berfaedah untuk akhirat gekeun dunia. Makannya, minumnya, gerak-geriknya, pakaiannya, kenderaannya, rumahnya, jabatannya, segala-galanya yang kan tujuan untuk akhirat itu dunia namanya. Yang dunia. Cuman dunianya ada yang halal, ada yang haram, ada yang sia-sia, ada yang jadi pahala, ada yang jadi dosa. Leuji model kan bangkadunya hari mandum, kan bandunya ibadat kebaikan mandum kan sid. Ketahui olehmu bahwasanya dunia itu seteru bagi Allah. Dunianya musuh Allah kebaga. Dan seteru bagi aulia Allah, musuh bagi wali-wali Allah, ahli-ahli taat.
dan seteru segala seteru bagi Allah. Seteru segala seteru bagi Allah, musuh daripada musuh-musuh Allah. Maka makna kiban makna haji, makna seteru bagi Allah, musuh bagi Allah, dunianya musuh Allah gebah. Kiban makna haji bahwasanya memutuskan ia akan jalan kepadanya atas aulianya, memutuskan ia akan jalan kepadanya atas auliyanya. Dan dari karena demikian itu tiada menilik Allah Ta'ala kepadanya selama menjadikan ia akan dia. Musuh bagi Allah, dunianya musuh Allah. Kiban gekeun makna hina musuh bagi Allah, yaitu memutuskan akan jalan kepadanya atas auliyanya. Kiban gekeun dia musuh bagi Allah, dunianya musuh Allah kebaga. Yaitu kiban makna ji fa'ada wa tuha lillahi ta'ala anha qata'ati tariqa ala awliyaihi. Makna musuh bagi Allah Ta'ala yaitu karena dunia-dunia ini adalah menjadi penghalang, pemutus, penghalang, menjadi penghalang bagi urung-urung taat kepada Allah Ta'ala. Urung taat kepada Allah Ta'ala menyuka sibuk urusan dunia akan jadi penghalang. Nyubek tak kaila sibuk urusan dunia yang dia kedah usah, sibuk urusan dunia yang sia-sia, mereka jadi penghalang daripada taat kepada Allah. Nyan makna musuh Allah, karena ideanya itu menjadi hambatan bagi orang-orang yang ingin dekat dengan Allah. Jadi perkara dunia itu hambatnya. Maka jika naga man ahabba dunyahu adhara bi akhiratihi, man ahabba akhiratahu adhara bi dunyahu. Orang yang cinta kepada dunia, nyan berarti dia telah memudaratkan akhiratnya. Dan urung cinta kepada akhirat berarti telah memudaratkan dunianya. Urung menyuka sibuk mengurusan dunia, maka berarti dia telah melalaikan akhiratnya. Sibuk dengan urusan akhirat berarti dia telah melalaikan urusan dunianya. Cuman terus serah tanya yang mana kita pilih, maka pilihlah yang kekal dan tinggallah yang fana. Kemudian bukan? Jadi makna daripada dunia itu musuh bagi Allah artinya adalah menjadi dunia itu adalah menjadi hambatan bagi orang-orang yang ingin dekat dengan Allah Ta'ala. Aulia ini ke orang yang ingin dekat dengan Allah, yaitu menjadi pemutus ia akan jalan kepadanya atas orang yang ingin dekat dengan Allah, aulia Allah. Dan dari karena demikian itu tiada menilai Allah Ta'ala kepadanya selama menjadikan dia akan dia. Selama Allah Ta'ala menciptakan dunia, maka dunia itu tidak pernah dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Ini makna tidak pernah dipilih oleh Allah Ta'ala. Hanan kalian dengan kalian rahmat oleh Allah. Bahkan karena dianya itu musuh Allah, bahkan kejik ke musuh Allah, karena gara-gara dunianya ke menjadi hambatan tanyo ingin dekat dengan Allah. Tanyo hantoto dengan Allah Ta'ala, bahkan karena urusan dunia kan karena perkara dunia, karena urusan dunia ke yang membuat tanyo jauh daripada Allah, karena urusan dunia ke yang membuat tanyo meleset daripada jalan-jalan yang dapat menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala. Adapun makna seteru bagi aulia Allah, adapun makna seteru musuh, kiban musuh bagi para wali Allah, para wali Allah, dunianya adalah musuh bagi ahli-ahli taat, ahli ibadat, urung-urung dekat dengan Allah. Maknanya adalah bahwasanya ia perhiasan bagi mereka itu dengan perhiasannya. Perhiasan ada tulis tak ada betul perhiasan fali annaha tazayyanat lahum bizinatiha. Jadi dunia itu kiban makna dunianya menjadi musuh bagi para wali Allah, musuh bagi ahli-ahli ibadat, ahli-ahli taat. Maknanya dunia itu adalah menjadi perhiasan bagi mereka itu yang dihiasi mereka oleh dunia. Orang ahli ibadat itanya ipegat le dunia yang tergiur terkeji, dihias dunia itu indah, dunia itu nikmat, awatnya tergiur kepada nikmat dan indahnya dunia sehingga meninggalkan lezatnya ibadah, meninggalkan lezatnya akhirat. Ini akibat daripada katimo rasa cinta kepada dunia, sehingga dia itu juga menjadi musuh bagi para wali Allah. Dunianya ini dapat merusak, katanya yang merusak hati itu dengan keindahan dunia. Nyoho juga hendak membutakan ia akan mereka itu dengan keelokannya,
Karena dunia itu dapat membutakan mata hati urung-urung yang ibadat dengan sebab indahnya dunia, dengan sebab eloknya dunia, maka dianya itu menjadi musuh. Arti penghalang musuh yang menghalang-halangi katanya. Jadi dunianya gekeun musuh bagi para wali Allah. Cuma katanya musuh pasti sebenarnya. Cuma watai kata tak bergaul dengan musuh, katinggal jalan akhirat itanya. Karena apa kan? Karena katruk penghalang bak katanya. Dan hendak membutakan ia akan mereka itu dengan keelokannya, dengan keelokan dunia, kecantikan dunia, gemerlap dunia, kemanisan dunia, hijaunya dunia. Lupa manusia itu kepada kampung akhirat. Lupa mereka itu kepada kampung akhirat. Lagi katanya kita nak musafir, tujuan dia katanya tak bedah di kampung satu tempat, katakanlah mesti dari biru nu banda ke dia. Untuk usare kalau pi tadi kam lalu-lalu hinan mangat sang bata piuh, mangat makanan, mangat bata istirahat, antruk-truk tu banda gede. Kelebut itanya hamu jantik truk dekat lalu hinan kan yang pokok yang tinggal menoke awate kalalu ngurusan dunia yang kehinan berhenti itanya. Sehingga jalan akhirat nah merupak pubuk le. Kan dum urangnya urung beu bak pubuk ibadat karena bak gerpah dunia. Dum urung rela tenggelam dalam dosa karena urangnya goknya tergiur kepada urusan dunia. Dum bahkan sabi kerara terputus hubungan silaturahmi karena pakan bak talit dunia. Gadah hanagat hubungan antara anak ngurusi bak gepetimang dunia. Dum urangnya sabi kerara saling memfitnah, saling mencaci, baik bak sabuh jabatan, bak rempup dunia. Kan bak terpetimang agama, bak tarepah dunia. Karena pakan hinan deh seolah-olah menjanjikan senang, menjanjikan harta itu kan senang bagi nafsu manusia, harta itu senang. Sehingga hinan kerulah katanya. Jadi jai contoh-contoh dunianya jadi thai ji. Dan dengan kebanyakannya hingga memelan mereka itu akan pahit sabar. Menelan nah. Bunuh makna seteru bagi aulia Allah, yaitu maka bahwasanya ia perhiasan bagi mereka itu dengan perhiasannya menang. Hendak membutakan ia akan mereka itu dengan keelokannya dan dengan kebaikannya kebetul. Hingga menelan mereka itu akan pahit sabar, yakni kesusahan sabar pada memutuskan dia. Karena dunia dapat membutakan mata hati kitanya dengan keelokannya, dengan kecantikan kebaikannya, dengan kemanisannya dan janji-janjinya, sehingga petat bak peglah ji, bak puputuh ji. Kemudian ji, apabila tanya terlanjur cinta kepada sesuatu, hartakah dia, jabatankah dia, nyo tanya frustasi untuk berpisah daripadanya. Nanti kabut draw ji. Heknya ji. Maka ji dunia itu dilepas sedikit-sedikit. Wate kana ilme, cok ilme tanya. Wate cok ilme dalam pandangan ilme pakai ban. Baik terlalu mukuman hati kepada urusan dunia sehingga bacuk-bacuk lepas. Sehingga di saat kita meninggalkan dia mudah untuk kita lepaskan dia. Tapi menyokon menan kita payah tatelan kepahitan yang luar biasa untuk melepaskan yang namanya dunia. Lagi kat terlalu tak tagasih, terlalu tak cinta, awak berpisah, nyu merana, menderita, susah, parah, payah. Bahkan karena bakwatanya kita harus menelan pahitnya kesabaran saat memutuskan dia dan menjauh akan dia. Bak tak peglah draw tu. Hai dak mudihan pansan urang wate uro pemilihan, ya kan? Kena hai berlaku pansan draw, berlaku susah draw gigoknya. Karena apa kan? Karena kadang pikiran kiban sepenuhnya yang dipikir goknya lewat tahu-tahu kakon goknya. Kapai haput goknya. Kena sampai yang laginya susah tak pada biasa mantap menghadapi ini. Karena segala sesuatu han gese daripada aturan Allah. Enna yang kata usaha ju memang han merepek lagi yang tak usaha dia tanya kakek enan. Kau benar ji. Tanya urung iman na penutup sebenarnya. Karena keyakinan kitanya adalah meyakini bahwa segala sesuatu yang telah diatur oleh Allah Taala tidak akan diubah atau yang dalam azali Allah. Cuma tanya banteng wate hantruk tak jinguk kedih wate terjadi satu persoalan dalam kehidupan kitanya, watenya ke hitanya frustasi teh, susah pikiran teh, hetat bata hadapi. Nyan kamu pat makna daripada dunia itu musuh bagi aulia Allah.
Munyo makna daripada dunia itu musuh bagi Allah karena dia itu menjadi hambatan orang yang ingin dekat dengan Allah. Makna dunia musuh bagi aulia Allah karena dunia itu gupegah dapat membutakan dia sehingga melalaikan dia daripada taat kepada Allah. Adapun makna setru bagi setru Allah, makna setru bagi setru Allah, dunia itu musuh bagi musuh-musuh Allah. Berarti salah satu musuh daripada segala musuh-musuh Allah, setru bagi setru Allah. Maka karena ia memasukkan ia bagi mereka itu dalam segala kejahatan dengan tipunya, dengan tipu daya. Kebang keselamatan ini. Dunia itu adalah ada watuha, musuh li a'da illah, bagi segala musuh-musuh Allah. Musuh Allah sang-sang lagi nya mufhum ji, ya kan? Musuh Allah Taala dunianya musuh gesit. Kan musuh Allah, menjadi musuh Allah karena yaitu dunia itu menjadi musuh Allah. Kiban musuh Allah kalau hebat yaitu hidau dunia itu menjadi musuh bagi setru Allah. Maka karena ia memasukkan ia bagi mereka itu dalam segala kejahatan, musuh-musuh Allah Taala, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Allah Taala, orang yang dibenci oleh Allah Taala, orang yang hanya mau dekat dengan Allah, orang yang selalu tenggelam dalam dosa-dosa kepada Allah Taala, itu kan musuh Allah. Nyandunya musuh gitu sebenarnya, walaupun dia berkawan tapi dia itu musuh sebenarnya, bahkan dia musuh. Nyepak gebah karena memasukkan ia bagi mereka itu dalam segala kejahatan dengan tipunya, artinya dengan tipu daya dunia itu sendiri. Orang-orang yang menjadi musuh Allah, pelaku maksiat, orang-orang yang kafir, itu kan musuh-musuh Allah. Orang yang tenggelam dan hanyut dalam dunia, mereka itu musuh-musuh Allah. Jadi musuh Allah Ta'ala itu adalah menjadi musuh pula kepada dunia. Artinya dunia itu juga menjadi musuh bagi musuh-musuh Allah. Horat menjadi musuh karena dunia itu akan masuk dalam hatinya itu sehingga menjadi dia itu orang yang tertipu. Dan pada nyata dan memegang ia bagi mereka itu dengan jaringnya hingga percaya ia dengan dia. Podakun memasukkan ia bagi mereka itu dalam segala kejahatan dengan tipu dayanya dan pada nyata pedayanya, tipu daya pedayanya, pedayanya. Adapun dianya itu engkau menjadi musuh menau ke begah menyelamatkan ji karena li istidrajiha istidraj. Musuh Allah orang pelaku maksiat, orang yang tergiur kepada dunia itu adalah menjadi musuh Allah. Dunianya musuh bagi orangnya nanti, bahkan menjadi musuh bagi orangnya dunia. Tanya orang yang jauh dari Allah, tanya pelaku maksiat kepada Allah Taala, dunianya musuh tanya siklam. Horat jadi musuh tanya karena akibat daripada dunia agutanya jadi orang yang istidraj dengan Allah. Nyan makna tipu daya, menyetak ulang matanya yang ke istidraj gitu. Karena tanya kalale itu dunia yang tarupah le tanya, nyan musuh ti bagi tanya. Karena yang tarempak le tanya orang dunianya adalah menjadi tipu daya bagi tanya. Nya kata apa boleh? Nya makna tipunya istidraj. Makna tipunya adalah istidraj baginya. Dengan pu menjadi istidraj baginya, dengan tipu dayanya, dengan wa makidatiha, dengan nyata tipu dayanya lah, tipu daya sih. Dengan nyata tipu dayanya. Nyata, jelas tipu daya daripada dunia itu sangat jelas. Makanya dianya itu juga menjadi musuh daripada musuh-musuh Allah. Dan memegang ia bagi mereka itu dengan jaring hingga percaya ia dengan dia, dengan jaringnya, jaringan, dengan jaringan, dengan jaringnya, dengan jaringannya. Artinya mana iji kan lagi model iju katanya iji takun isalup katanya itarik katanya di saat tanya kata patih tak keji. Jadi makai tran dah laju, makai jaring dah laju, isaring dah laju, itarik dah laju le dunianya. Makin tak tergiur kepada dunia, makin relaf laju. Makin tak percaya aja, makin berat laju. Lagi tanya percaya orang yang durhaka, percaya kepada orang pengkhianat. Ya. Relaf laju je. Di saat tanya tak percaya aja, tak percaya khianat. Yang kejut apabila yang jadi penasehat itu adalah pengkhianat, maka
orang yang dinasihati itu adalah menjadi bahaya laju-laju. Penasehat raja pengkhianat menamisa nya rajanya kan berada dalam bahaya laju-laju. Nyokonyo tanyo dijaring lidonya royo. Ya, tanyo menjadi rusak laju-laju karena tanyo sangat tak percaya ji. Sangat tak kagum-kagum ji donya. Donyanya lagi dah berkabunuh jadat taat yang kan untuk akhirat. Jabatan juga termasuk donya apabila salah kita dalam mempergunakan kan untuk membantu taat tanyo kepada Allah Taala. Dan berpegang atasnya jadinya dan berpegang mereka itu atasnya. Yang saat dianya itu berpegang terlalu percaya, terlalu simpati kepada urusan dunia, maka waktu itulah dianya itu jatuh dalam bahaya dan hina rusak. Maka menjagakan akan mereka itu oleh sangat berkehendak yang ada mereka itu kepadanya. Maka menjagakan akan mereka itu oleh sangat berkehendak yang ada mereka itu kepadanya, yakni sangat kasih akan mereka itu kepadanya. Menjagakan wasiku, maka menjagakan wa awalu, dan berpegang mereka itu atasnya. Oleh berpegang wateka berpegang bodoh kan karut dalam rusak tu tertipu tanya, maka menjagakan akan mereka itu oleh sangat berkehendak yang ada mereka itu kepadanya, yakni maknanya sangat kasih akan mereka itu kepadanya, membawa ia kepada celaka mereka itu. Nyo makna laju dalam bab yakni nyo makna jaganya kan jaga sadar rupanya, ki jaga sadar kan jaga insaf. Semakin goknya pegang dunia, maka dunia itu semakin erat memegang dia, sehingga bawatannya dianya itu terlalu kasih, terlalu percaya yang namanya dunia. Jika makna putra, yakni sangat kasih akan mereka itu kepadanya, sehingga membawa ia kepada celaka mereka itu dan memasukkan akan dia ke dalam api neraka, sampai dunianya ibaratnya ke dalam neraka. Yang kejut, semakin kita berpegang kepada yang namanya dunia, maka semakin erat dia tidak mau melepaskan katanya, sehingga gasih semakin raya laju-laju keji, yaitu ke yang namanya dunia. Jih membuat katanya, membawa katanya kepada jalan celaka, dan ujung jih adalah neraka. Na'udzubillahi minha. Katanya laki perlindungan, katanya berlindung billah dengan Allah daripadanya urusan dunia bunuh. Ya, nyamban. Maka ditanya dapat dah pilah-pilah. Menyongon kesibukannya jik kerulah kepada Allah Taala, nya tak permen ju sibuknya. Yang mana ju kita ingat? Hanya ngan sibuk katanya orangnya jik kerulah hubungan dengan Allah Taala. Yang tinggalkan sibuk. Gimana cara perbaiki hubungan yang baik dengan Allah? Ya, nyamban. Jadi kan lerat haknya ji. Ngan tak cok dunia, tak gadah ilmu, ngan tak cok dunia ruh lam kejahatan, ngan tak cok dunia tinggai ibadah. Maka tinggalkan dunia itu, ambil dia sekedar kebutuhan, membantu untuk taat. Nya kaji eno mentangnya en albabul khamisu kibana nyo berarti baru habis punya maksiat batin eno sagai kepegah 10 macam maksiat batin ni dikut yang kali kepegah batin kan 10 macam. Keukur untuk kata meng dalam taat batin, karena batin manusia itu ada maksiat dan juga ada taat. Ya. Ya. Ya, tujuan tanya memang untuk infak lah ya. Tujuan untuk infak ada dua, ada yang kadang-kadang tertipu, ada yang tidak. Tujuan yang untuk infak sibuk ngurusan dunia bak minta rezeki, tujuan tanya untuk tasumbang yang apabila tidak melalaikan akhirat hanya adalah hana tertipu yang boleh. Uronyo kadang-kadang isah lebih lah mati katanya minta juga dia boleh, hanya ke jalan ibadahnya untuk tak infak. Tapi hitanya yang pokok-pokok tinggal laju, yang tertipu kan. Yang wajib tinggal laju, ibadah tinggal laju, hubungan yang gerd dengan manusia hanali, olehnya lom ilmu agama hana hitanya. Pakan sibuk bak tat bak minta rezeki hitanya leuron tanya. Hai kibahan sibuk temannya kan untuk membantu akhirat. Kau jauh daripada agama, yang tertipu koknya. Padahal sing kira hana kita kajet bagi koknya untuk pelurus lo dalam urusan agama. Jadi perlu pegah
disibuki le urusan dunia itanya tujuan untuk bantu daya, bantu tempat-tempat kebaikan nyan kaget, tapi dengan syaratnya baik tertipu katanya tujuan yang pokok dro tu. Ilmu tinggal ibadah gadah katanya gara-gara jih orangnya pedoman katanya itu kan getnya. Nah nya salah tu sih. Lagi ke pegah helikat di dalam akabah ilmu kerana le Imam Ghazali ke pegah iji minta ilmu get, tapi harus ingat minta ilmu jangan sampai mencederakan waktu untuk ibadah. Ilmu minta aju ibadah tetap baik tanya contoh ikut beut meseu. Ikut beut umpama ji dari leho ikut beut sampai iluk mata urau. Alah kan gak tatnya ikuti pengajian semayang asal lewat maghrib dosa tu. Dosa karena tinggal semayang asal. Nyu perbandingan je tak nak pegang. Makanya carilah ilmu dan jangan mudarat waktu untuk ibadah. Dan lakukanlah ibadah dan jangan memudaratkan waktumu untuk mencari ilmu. Dua-duanya mesti bagus, mesti lurus. Begitulah yang tak nak pegang. Ni tanya bunuh, tak minta harta disibuki dengan pekerjaan-pekerjaan dunia, tujuannya untuk infaknya kaget, tapi jangan sampai tertipu. Ladum karena buat pupuk ibadah dan buat minta ilmu, alasan mantang. Allah lungnya lu minta untuk bantu daya. Ya, seolah-olah itu kebaikan, padahal kita tertipu. Iblis cukup berat cara ngiji. Dalam ibadahnya dia ipengut gedanya sehingga rela tanya dengan ibadahnya. Makanya kan sering tak pegang. Kadang-kadang tanya tak anggap sedang berbuat ikhlas, padahal kita sedang mempraktekkan ria. Itu boleh jadi kan. Kejip punya hana jeli, hana teliti tanya, rela gedanya dalam ibadah gedanya sendiri. Kan berarti dalam kaduh secara zahir itu ibadah, golong rendah rela tu. Iblis cukup lihai dia je. Nya menang tak perkasanya, tapi nyan adalah perbuatan baik. Namun apabila dengan butnya rela ibadah tanya, rela kewajiban yang wajib tanya, yang tinggalkan karena tanya kan kasib. Yang kami minta lebih apa? Ya, kak. Ya. Kalau ketika tanya dengan acara ilmu, kenduri segala macam. Ya. Dia sering tanya kadang tu pentilak itu bayang tu tak atau apa. Ya. Nyen wate kana acara itu kau sibuk mengacara rumah duhu kadang-kadang kau wate asalnya tak harum komji. Hai telat bacut. Nyen telat bacut ya hana truk mu wate makruh pi hana jadi masalah. Truk wate makruh dan juga sah semayang tu. Cuman makruh tak telat wate, tak telat semayang karut lah wate makruh. Menyuruh lah wate harum, menyuruh lah wate ilua wate. Kalau wate ilua wate nyen sika dosa, tidak boleh. Jadi kesibukan katanya di dunia kanduri dan segala macam sehingga tinggal semayang ini dosa besar. Kan raya kanduri mekanduri aju pegat acara aju untuk cok wate dalam celah-celahnya jak pupuk ibadah lagi mesti solat. Anak tanya hidup buat pelaminan mulai dari pukul 8 hidup sampai asauro hidup nyan tahu tanggung dosa, tanya urung cik tanggung dosa. Iji dosa itu. Kenapa kita membiarkan mereka itu lalai sehingga tinggal semayang? Nyan cara apa fikir kau tu? Tapreh jame sehingga tubit wate sehingga tubit sembahyang lu wate dosa tu. Sebab itu dalam celahnya jut lagi tanya untuk yang pupuk ibadat hana trip. Dalam celahnya ketinggal jusiat ada masalah dan jame pun sangat maklum. Ikutnya katelat gejak kan maklum parumoho wate tanya hana kagak sembahyang. Maklumlah. Kagak sembahyang pupoh kah? Poh dua baru berupa sembahyang dihuk kakek. Pokoknya yang baik tanya kakek dang tapa habis jame baik. Alam celahnya karena ji apabila terbentur dengan perintah Allah nyencok si perintah Allah Taala nanti jamin tak timbang si. Yang menang sisi wate untuk bacut. Cuma kata tinggalkan amalan sunat hana merupakan sembahyang sunat karena jamin kada laju-laju untuk je kata timbang jamin yang perlu pegang ibadat tanya wajib bermustilam wate luah bila Allah Taala. Man dosa tu. Awaknya tinggal. Yang bersih lagi urus jaga urus sakit rumah sakit ne. Kadaleh urus sakit tinggal semayang. Padahal hanjit tinggal semayang. Di urus jaga urus sakit tinggal semayang. Dosa mendumnya. Nyampe tak angkat itanya ilung kasibuk ulung kerja bagoknya gum kandurinya dah cagoknya. Bek tak pekeh tak pegah dah cagoknya dah caro dah sit. Keputar tinggal semayang. Goknya hana gak ayu tinggal semayang kitanya nya. Draw tu saja. Wate kasibuk dah bantu goknya semayang detan tayo. Nya mendum dosa masing-masing dosa tanggung kerau. Dosa mendumnya sesuai pupuk dosa. Nyen kan ajang maksud sampai hinaji. Nyen adalah nafahala walimatul urus kan ada fahala sunat duk handuri tapi tanya baik wate tacok sunatnya tinggal hari tinggal wajib dosa tu.
tinggal sembahyang. Solat roh kan hana ya sembahyang juga nya. Kecuali koknya uronnya puto je okey lah tak ke. Nyo kan mandum-mandum tinggal sembahyang. Seolah-olah itanya karaya butnya, itanya ringan orangnya sembahyang la mati tu. Mudah bak tinggal-tinggal. Tanyo menyo matengna dalam pikiran dia tanyo, alah jaya wate tak pubut sembahyang hana satu beban. Nyo khawatir tu sebenarnya iman getanyo lepasnya beban tanyo ke sembahyang orangnya. Kiba model beban tanyo ke sembahyang orangnya wate truk wate sembahyang. Alah ada hanakan dak hana ta sembahyang le kanjut sit. Allah dak entuk-entuk lam wate lain kanjut tak kaza. Nyan menan ni tanyo, menan ke mudahnya lepas iman naudzubillah. Paling bahaya ni. Kok ngeri tiang. Itanyo ke mana orangnya karena ilmunya, karena ketaatannya yang kurang sehingga lagi pemahaman. Lebih ruksah hati itu dah kabar. Hana. Itu yang rusah-rusahnya ke rusah yang diperbolehkan untuk kaza. Yang pertama tua walaupun tengah gepubut but kesibukan dunia tua ke sembahyang. Tengah tak preh-preh jami tanya handua tu sembahyang. Cuma tak berdua-dua dah tu. Handua tu. Yang kedua, goknyan tengut. Nya diperboleh. Hai dung sakit. Hana si diperbolehkan alah bahawa te pulih tak kata. Kabeh gucuru tubuh-tubuh te hanjit tatung sembahyang, mentatayamum payah. Tetap sembahyang hormat wate. Tidak boleh fikir bah wate pulih kata. Kadang-kadang mutruk pulih hana, kadang-kadang nak kubu. Tanya orangnya Allah tak kata mata anjik sembahyang hormat wate ju hinan. Gena ju ke masalah tak kata sing kata. Sembahyang hormat wate wajib. Nyen dosa sih, harum sih ngapa be wate. Kata tetap kata. Itanya kata sembahyang putubit sembahyang ulo wate, apakah karena tua, apakah karena tengut, apakah karena uzur. Lale-lale sibuk-sibuk ingat tu tapi bacut sehingga itu bitnya mandum-mandum kaza. Cuma beda sagai menyujih dosa besar walau telah dikaza. Kaza kalu dosa tanyu sengaja bunuh manteng lagi set hang gada. Sehingga menalom tinggal sembahyang secara sengaja. Kaza lom dosa sengajanya hang gada dengan sebab kaza. Cuma sagai bolong hana ta sembahyang bunuh tertutupi dengan kaza. Dosa sengaja hang gada melainkan taubat yang nasuha. Berjanjilah mati tanyo dengan Allah hana rencana ulang li. Lain-lain sebab iji baik tak anggap tanyo dengan beuk dah pupuk kebaikan nyubarkan hana ta puput tak anggap juga glih mandu dosa tu. Kalau tente kok le urung taat orang juga anggap orang yang berkekalan ada dosa. Lagi ni pegah Imam Ghazali dalam akabah taubat ini. Dalam masalah taubat kali pegah ini dia menganggap telah berkekalan di atas dosa padahal dia orang yang berlumur atau maksiat. Menganggap dianya itu berkekalan atau taat maksudnya. Berkekalan di atas ibadat, berkekalan atau taat. Padahal dianya itu adalah orang yang tenggelam dalam dosa. Tahu, gaknyan ibadat kaluru suronyo, tetapi dosa-dosa yang telah lalu nyan hantam pernah getaubat. Bahkan ada saja dosa yang entak uronyo mantang kekalkan walaupun kataan kahitaan ke. Hanya mantang berkekalan dosa, hai dosa yang dikekalkan. Ya. Jadi itu kalau kaitan mau telah sapu sembahyang dari membuatnya. Ya. Jadi kerana sembahyang dia ini sembahyang sehingga benar itu rapi wate. Ya. Tapi dengan ukuran rapi watenya mata nawate untuk kubur sembahyang. Sehingga kubur sembahyang, bak dengan kubur sembahyang katu halangan kan, kahji sembahyang. Kiban yang menu yang hendak sembahyang nak pukul je terus kiban. Terutang goknya. Bunuh kagak pedelat maksudnya sampai katruk halangan gitu. Sehingga ada mesin kira ge pubut aja bunuh ruh sempat kau yang kerjakan lamate kagak kaza kan sing. Jadi mau yang tinggal ni terutama. Nyan sagai wate nyan sagai. Yang kehinan tanya pedelat kam ninggai tu. Pedelat katruk hit tu. Pedelat ka sibuk lain sehingga merupakan pubut. Sampai dia mudah orangnya ngelale-lale tanya alah satu anak trip je batai satunya. Munyo satu ba tengok subuh si wa gok pengajian subuh kalau jaga tu. Hanya bab satu subuh kan. Ya, dunia yang kenyang sebenarnya. Nikmat dunianya, mangat dunianya. Aci putruk sampai lalu tu. Lagi tajib ilupi imameh kana wata tengok gerah tu. Aci pujik baju-bajunya hana terasa tengok penuh perut tu. Nya hana terasa tengoknya dunia yang kenyang sama dia. Yang diutun yang kenyang. Kan hana geriu nikmati dunia, nikmati silakan. Tapi jaga ada batasnya, ada boleh, ada larang inan. Tapi semua yang bertikah hanya digerakan tapi dia nanya lagi satu semua.
je si atuk je teman si atuknya menyukarut dalam waktu haram dan sampai anak sempat berdosa tu. Memang hana wajib bersegera tapi tidak boleh jatuh dalam waktu makruh. Kamu makruh pulang jatuh dalam waktu haram. Yang sekali be aula lah sampai dalam waktu haram gaknya. Kan berarti waktu hana wajib persegeranya itanya wajib pun terentret dosa ngampun terentret sampai gadah waktu sampai hang sempat dah pubut dosa tu. Iji waktu gekun mencita-cita sama yang satu baik mencita-cita satu sampai telat dah taat mubak waktu makruh hana gak cita-cita tu cita-cita semayang berhut-hut buat waktu makruh hana gak si cita-cita buat waktu makruh cuman si atuknya yang kekon jina waju waktu kagazan ke jina waju tak pubut na rencana satu pubut si atuknya berhut lah waktu jawab lah sekurung-kurung ji waktu harus waktu mantang boleh walaupun kedai kan lewat afdal kan lewat ikhtiar menyuruh dah makruh ke makruh hana gat le nyau tega bagi wate nanti ji tak tak kalen sebab ladu wate limong boh wate untuk siapa-siapa sembahyang ladum heboh sagai ladum le jadi menurutnya di wate ji na wate afdal fadilah na wate ikhtiar na wate jawad na wate makruh na wate haram untuk ukuran si hati ambek demo na wate makruh baik wate makruh dan wate haram nyanjut si hati sebab pententruk sampai truk sampai han sempat le tak pubut Allah Taala hana galak ke sini tak mula zaman nya ke tergantung pajan wate menjadi padik kan pajan padik bawah wate ke bagi tadi gedi semayangnya limong bawah wate tak bagi cukura tu limong bawah wate musuh dari leho sampai asa leho posa musuh asa poput posa podua poleh poput jadi lehejumnya padik bawah wate leho upama ji wate lehonya na padik-padik macam yang pertama na wate fadilah yang kedua na wate ikhtiar yang kelih na wate jawab yang keput na wate makruh yang kelima na wate haram tak bagi ju limang bohnya yang kena ukuran ji hidup berlakunya na ju lebih-lebih kurang ji sebab hana giak patok tak sid nya ukuran sertuh ge tahlil nya wate fadilah mesti benar hana ge patok mana ji ge pegah wate sagai wate zuhur limang boh upama ji wate asar limang boh wate maghrib heboh yang mesti menang tagai ji. Cuman etna batasan wate kakek berlakunya pembahagian kepada wate. Betul ni. Ya. Kira orang bijak baru kaya lucu harta. Ya. Lalu gak bagi-bagi ku fakir miskin. Bagi-bagi fakir miskin ke hukum. Haram hukum ji. Tajak tak cu harta urung kaya tak bagi-bagi ke fakir miskin. But getanya untuk bagi ke fakir miskin je but get cuman wate getanya te acu watagop kah nagot Orang kaya yang krim. urung kaya jan krit hanjut sit je sabak je hana milik getanya cuma sagai but goknya hana get kikir Lelaki kau hangri. Dia jakut dan tak pernah pun. Iya acu. talake get hang gebi jakut antum pernah gup tubit mute acu tu but cu tetap haram hukum dia hanjut karena hana milik danyo ube create gop dan jih bee putubik jakut tapi menyo kata cu harta tetap tidak boleh hana hak cu sabang cuma goknya nak ada dosa ke sifat kikir yang nambah goknya maksiat batin dosa olehnya hana putubik jakut dosa besar kecuali tanya kan ube ukuran jakut wate truk berjakut sebab urang yang cumucunya kan hana gedepu nyanteh yang teh ke jakut kena surah tanya kalau tak pisah padi untuk jakut mijak depan curi ya cu pancurinya memang urang yang berhak menerima zakat kena pendapat menyatakan sah ke jakut ini kali ini guna cuman urang hana putubik jakut atau yang tak cuy tanya golem tentai kau nyana genit itu sebagai zakat walaupun tanya yang cumucunya betul mustahil jakut makanya tidak boleh tetap hanjut si cunya berarti ketika datang hambung itu memang kering dah lagi hang lebih datang hambung yang kita tepuh hana bengih watentu tatanya yang tapui pegah leur lain dan geriza nya kemaafan dudonya gadah dosa tanya nya kan han tepu si golem tepu koknya god ile han tepu koknya hana bengih ge si golem tepu ba ate ge jut kah hana tak tepu koknya bengih hana bengih jadi bucoknya pakiban tetap hana god but pencurian hanjut sih teman tegedi pun na lagi nyan ada je na urang yang hana bengih ataupun kalau tacu ya laki maaf tak kalau tu oh gue pemaaf dah ada masalah gue begah rela gue ya hana pupusit sabak je
hubungan dengan manusianyo wate kata lake maah kai pu maah nyo hana masalah li ya lagi cacok atagop siat tadan riza antuk ke kata tanya dalam kaidin ni cok jun pakai jo hana bupunya kana idin nya ka hana masalah sih kan sampai menan ji Buatan yang mikir tak salah. butnya but lagi nya tetap kira salah le agama hanjut perle pega hana hak bidang tak cok-cok dago bocok tu sah Tatan riza kan ingat aja yang hapo hana maka giyudan riza nyan apakah berdosa dengan sebab tazarizahan ini kecuali hana tazariza ataupun ragu ataupun cik memang kata depu goknya punya tacok si anggebi yang je ana hidup zan Tatan riza kan kelebu anggebi wate kebiasaan ji higop ibi kebiasaan ji hibi dan memang tazan memang gebi kata cok wate coknya najid untuk kecok karena nazariza untuk kata laki idin kahan gebi wajib bayu punya kata nikmati kabeh amunyo hana habis mentang nak wajib pulang laki maaf yang kecok pun tagai bunuh kejut sing kira hana nazariza hana tetepu pi kibi hana ibi anti cok ada go Kalau berarti kada tuku akai na. Urung to ngong dia. Kata Yang punya kalau ke jangan lebih tapi orang tu dah hubungan ke. yang kehinan dan riza ke kemunya tacok goknya gebi ke kana riza tazan lam tadi bawa goknya riza tacok aju untuk lakai din sit sebab memang gebi untuk lakai din sebab tiga ga dia bengah dengan gebi wajib pulang wajib baju kah wallahu a'lam bissawab sallallahu ala Muhammad sallallahu